Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Konselor, bertemu lagi kepada kami kelompok 4 yang beranggotakan Ena Pepitia, Rahma Salsabila, Siti Safira, dan saya sendiri Tarisa Febria. Dengan dosen pengampu Mistika Febriani, MPD. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang Social Learning and Cognitive Theories Crumbles, Learning Theories of Career. Mari kita sama-sama simak penjelasan materi berikut ini. Konsep dasar teori Crumbles. Pada tahun 1979, teori Crumbles berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura pada tahun 1977 diperkenalkan. Meskipun ide Bandura mengenai perolehan perilaku telah berubah sampai pada beberapa tingkat tertentu, Crumbles tidak membuat perubahan yang berarti dalam teorinya. Perbedaan antara teori-teori yang berasal dari teori pembelajaran, teori kepribadian, dan faktor adalah teori tersebut tidak begitu memperhatikan peran kepribadian, seperti minat dan nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan karir, tetapi lebih memfokuskan pada proses pembelajaran yang mengarahkan pada keyakinan dan minat diri, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan karir. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemilihan karir dengan teori belajar sosial dari Crumbles. Pendekatan perspektif teori belajar sosial untuk pemilihan karir yang dikemukakan oleh John Crumbles dan kawan-kawan berdasarkan teori belajar sosial yang disusun oleh Albert Bandura tahun 1969 yang memiliki peran tentang pengalaman vikarius, pengalaman performansi, regulasi diri, serta adanya reciprocal determinis yang memainkan peran dalam penentuan perilaku antara personal, environment, dan behavior. Dasar dari teori pemilihan karir dari Crumbles ini memandang bahwa manusia memilih karirnya sebagai hasil dari pengalaman dan pengaruh yang dimiliki dalam hidupnya. Pengalaman dan pengaruh ini termasuk orang tua, guru, hobi, atau ketertarikan yang menggerakkan individu untuk mengenal serta mengeksplorasi pekerjaan yang diasosiasikan dengan elemen dalam hidupnya. Teori Crumbles yang disebutkan secara umum mengenali 4 kategori faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir seseorang, yaitu faktor-faktor genetik, lingkungan, belajar, dan keterampilan menghadapi tugas atau masalah. Selanjutnya, aplikasi teori Crumbles dalam bimbingan konseling karir. Crumbles dan Becker tahun 1973 mengidentifikasi beberapa langkah yang terlibat dalam konseling karir. Yang pertama, menjelaskan masalah dan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi bermacam solusi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali. Yang keempat, menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang beragam. Yang kelima, mengevaluasi ulang tujuan dan menentukan. Yang keenam, menyamaratakan semua proses kepada masalah yang baru. Pendekatan Social Learning Crumbles. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendekatan berarti proses, cara, atau pembuatan mendekati, hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya. Pendekatan belajar sosial terhadap teori perkembangan karir menekankan pada pentingnya perilaku dan kognisi dalam membuat keputusan karir. Crumbles mengatakan bahwa metode untuk mengidentifikasi dan bertindak terhadap kepercayaan pribadi dan mengidentifikasikan stres yang terdiri dari: pertama, asesmen terhadap isi dari observasi dari klien dan pandangan terhadap lingkungan. Kedua, proses dari masalah tersebut yang muncul. Ketiga, wawancara struktur. Yang keempat ada thought listing atau daftar pikiran klien. Yang kelima ada imagery atau perumpamaan. Yang keenam ada simulasi pemilihan karir, dan ketujuh penggunaan film yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangan teori Crumbles. Yang pertama, kelebihannya ada pendekatan ini menekankan bahwa proses konseling dipandang sebagai proses belajar yang akan menghasilkan perubahan perilaku konseling secara nyata. Yang kedua, pendekatan ini menunjukkan fleksibel yang besar karena tujuan konseling dan prosedur yang diikuti untuk sampai dan tujuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan konseli. Ketiga, pendekatan ini akan membantu individu untuk bisa mendekati dirinya untuk mencegah timbulnya persoalan kejiwaan. Kelemahannya, pendekatan ini tidak
bermanfaat untuk kasus-kasus berkaitan dengan kehilangan dalam makna hidup. Dengan kata lain, konseling ini hanya menangani kasus berupa cara bertingkah laku dan salah atau tidak sesuainya tingkah laku. Baiklah Sobat Konselor, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kita dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, mewakili rekan-rekan saya sekalian, memohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan. Pada Allah kami mohon ampun. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali Sobat Konselor.